Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ferdian Adi Saputra Nasran dengan NIM D1A118036 dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dampak COVID terhadap ketenagakerjaan. Oke teman-teman, langsung saja simak penjelasan berikut. Mengidentifikasi dampak COVID terhadap ketenagakerjaan. Nama usaha Rumah Makan Sambalado. Beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan wawancara yang telah dilakukan. 1. Apa jenis usaha yang dijalani? 2. Selama pandemi COVID-19, apakah ada kasus yang terjadi seperti di dalam manajerial usahanya? 3. Apakah selama pandemi ada pekerja yang dirumahkan bahkan diberhentikan? 4. Jika terpaksa harus mengurangi gaji karyawan, patokannya apa? 5. Apa alasannya memberikan kebijakan tersebut? 6. Apakah pendapatan berkurang atau omset berkurang, serta cara meminimalisirnya? Pandemi COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Upaya pencegahan penyebaran pun dilakukan dan dikampanyekan. Setidaknya ada 2 cara yang menjadi kunci pengendalian penularan dan penyebaran COVID-19, yaitu dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun, dan memperbanyak wastafel portable yang diadakan secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintah pun akhirnya melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, serta mengkampanyekan stay at home. Sektor UMKM pun terdampak parah. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi yang memaparkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak pandemi virus corona antara Mei 2020. Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Dampak COVID terhadap UMKM. Pandemi COVID-19 tidak hanya memukul pertumbuhan ekonomi, tapi juga menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah yang besar. Dampak pandemi COVID-19 dinilai akan berbeda untuk lapangan usaha yang berbeda, status pekerjaan yang berbeda, dan wilayah yang berbeda, baik dilihat dari lokasi provinsi maupun lokasi kota dan desa. Dalam hal ini, lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan dan perdagangan. Baik dampak paling parah adalah pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga tak dibayar. Dalam situasi krisis seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Hasil wawancara yang terkena dampak COVID-19. Salah satu kasus mengenai dampak COVID terhadap ketenagakerjaan terjadi di Rumah Makan Sambalado, Jalan Yos Sodarso nomor 5, Kota Bau-Bau. Dalam proses wawancara yang terjadi bersama salah satu pekerja senior yang bernama Rahmat, usia 25 tahun, beberapa pertanyaan yang saya ajukan berdasarkan kuesioner yang telah dibuat untuk mengetahui informasi terkait dengan dampak COVID pada usaha ini. Pada usaha ini, menjual beberapa sajian makanan dan minuman yang telah disediakan di lemari kaca sesuai dengan pemesanan pembeli, bisa dipesan dan dibawa pulang serta makan di tempat. Pada awal masuknya COVID-19 di Indonesia, banyak usaha yang ditutup untuk sementara karena proses PSBB, termasuk pada usaha ini. Kebijakan pemerintah yang diatur untuk mencegah dan menanggulangi penyakit ini
agar tidak merebak meluas dengan cara ini belum terlalu efektif, karena ada beberapa yang melanggar dan mematuhi aturan ini. Sehingga setelah diperbolehkan untuk dibuka kembali usaha ini, melakukan penyegaran karena selama ini tidak ada proses jual beli selama 14 hari penutupan. Maka masalah yang timbul dalam pengelolaan atau manajerial usaha ini adalah minimnya pendapatan karena para pembeli berkurang, tidak seperti biasanya, karena takut untuk keluar rumah dikarenakan masalah pandemi ini. Beberapa masalah juga terjadi terkait dengan harga bahan pokok yang meningkat seiring dengan menurunnya tingkat perekonomian saat ini, serta pengurangan tenaga kerja hingga menunda rekrutmen baru. Ini dilakukan sebagai salah satu strategi agar bisa bertahan dan memastikan kelangsungan bisnis ke depannya. Kebijakan pemilik atas karyawan. Pada awal pandemi, usaha ini melakukan cara dengan merumahkan para pekerjanya agar menjalani kebijakan pemerintah dan terus memantau proses terjadinya pandemi. Sementara untuk kasus PHK tidak dilakukan karena masih sanggup untuk membayar gaji karyawannya, yang tidak begitu banyak. Adapun ada yang berhenti karena sudah memiliki pekerjaan lain yang dianggap dapat memenuhi kebutuhannya, maka dilepas untuk memaksimalkan perekonomian usaha ini. Ketika memasuki harga kerja seperti biasa dengan keadaan new normal dan mematuhi protokol kesehatan, maka para pekerja yang masih bertahan dikasih jam lembur dengan pergantian shift jaga agar tidak terlalu kelelahan dan mampu mengontrol kembali tingkat pemasukan yang menurun selama pandemi terjadi. Pembagian gaji atas karyawan. Untuk pembagian gaji atau upah selama per bulan itu harus dikurangi karena keadaan keuangan usaha ini yang belum stabil. Maka dilakukan dengan mengurangi 1/4 dari gaji sebelumnya, dan kesepakatan yang dilakukan telah diberitahu ke para karyawan untuk mengetahui tentang masalah keuangan ini yang masih menurun. Mengapa dilakukan? Karena salah satu cara untuk tidak mengurangi karyawan namun dapat bertahan dalam bisnis ke depannya. Jika keadaan sudah stabil, maka hak-hak karyawan dalam gaji atau upah ini akan diberikan dengan sedia kala lagi. Kebijakan ini dilakukan sebenarnya bukan hanya untuk usaha ini, namun banyak yang melakukannya. Sehingga ketika mau bertahan dalam dunia bisnis, maka caranya adalah dengan bersikap sabar dan tetap menjaga agar banyak masalah yang terjadi cepat terselesaikan di keadaan pandemi yang tidak tahu kapan akhirnya. Intinya tetap bersikap adil dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan bersama. Pendapatan omset yang dialami. Tentunya dalam usaha ini terkait dengan keadaan pandemi, pada hasil pendapatan seharinya pasti mengalami penurunan dengan tingkat pembeli yang berkurang. Namun sebenarnya mampu dimaksimalkan dengan cara penggunaan media sosial sebagai wadah yang mampu memikat pembeli secara luas. Dalam lingkup komunikasi pemasaran, pemilihan media merupakan jembatan penyeberangan pesan promosi yang akan disampaikan kepada konsumen. Pemilihan media dilandasi oleh jenis produk yang akan dipasarkan, target sasaran, waktu pengiriman pesan, dan biaya promosi. Setiap media yang menjadi pilihan adalah pertimbangan untuk keefektifan penerimaan pesan oleh konsumen. Media digital berbasis online menjadi sasaran pelaku usaha, khususnya UMKM, karena media ini dapat menjangkau sasaran secara luas, bahkan secara personal. Belum lagi beberapa platform seperti media sosial menjadi media pertama dan unggulan bagi UMKM, karena biaya yang terbilang murah dan mudah untuk mengaplikasikannya. Hanya saja apakah media digital ini menjadi pilihan tepat mengingat jutaan penduduk hadir dalam dunia tersebut dan menjadikan dunia digital riuh, macet, dan padat. Imbasnya bagi konsumen yang hendak mencari informasi, meskipun dimudahkan, akan tetapi juga dibingungkan dengan ragamnya informasi yang diterima. Oleh sebab itu, bagi pelaku usaha khususnya UMKM, perlu mempertimbangkan pemilihan media yang tepat dalam mempromosikan produknya, agar pesan dan strategi yang direncanakan berjalan dengan baik dan lancar. Agar tepat dalam penggunaan media,
pelaku UMKM perlu mempertimbangkan mode transmisi, waktu, konteks, format, dan penerimaan sebagai tolak ukur. Tentunya apabila omset berkurang dengan tingkat kunjungan yang rendah, maka dimaksimalkan dengan cara ini. Terima kasih teman-teman. Semoga dari penjelasan berikut dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.